Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman matematik, selamat datang di Tipo Matematika Podcast. Teman-teman di rumah apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan tipe pertama ini, saya Syafrina Rizkia selaku moderator akan menemani teman-teman untuk membahas suatu tema yang kemungkinan dialami oleh kebanyakan mahasiswa dan juga sangat menarik untuk dibahas pada podcast hari ini. Apa sih tema pada podcast hari ini? Yaitu online to offline activities, atau yang artinya aktivitas online ke offline. Oke. Lah, kan ini udah perubahan antara perkuliahan online ke offline ya. Seperti yang kita tahu, kalau waktu online itu kita bisa menyambi, seperti kalau yang kerja bisa disambi kerja, kalau yang mungkin nggak kerja bisa membantu orang tua. Lalu kalau waktu kuliah offline itu kita harus bangun pagi, harus ada persiapan sejak awal. Lalu kadang kalau pulang itu harus sore-sore. Nah, pada podcast hari ini kita telah mendatangkan narasumber yang sangat berpengalaman dan pastinya sangat mantap banget untuk di-share ke kita seputar peralihan online ke offline. Pada narasumber kita hari ini itu sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dema FTIK periode 2022 dan dulu juga pernah menjabat sebagai Ketua HMPS Statis Matematika periode 2021. Langsung saja kita sambut Mas Ragil Saputro. Hai Mas Ragil. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. UASnya udah selesai semua Mas? Ini belum selesai semuanya sih keseluruhan. Masih ada beberapa mata kuliah yang belum melaksanakan UAS. Mungkin minggu besok. Alhamdulillah. Oke. Ngomong-ngomong nih Mas, kan ada pepatah yang mengatakan gini, tak kenal maka tak sayang ya. Lah mungkin Mas Ragil bisa perkenalan sedikit, mungkin yang teman-teman yang sedang menonton ini ada yang belum mengenal lebih dalam tentang Mas Ragil gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Statis Matematika dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ragil Saputro. Saya mahasiswa Statis Matematika semester 6. Untuk domisili sendiri, saya asli Kabupaten Semarang. Cuma berjarak 1 km dari kampus 3 YN Salatiga, Fakultas Tarbiyah tentunya. Oke. Ngomong-ngomong nih Mas, kan sekarang udah zamannya offline nih Mas. Lah pasti banyak permasalahan antara perkuliahan online dan offline. Misal kalau yang online itu kayak tadi yang udah saya sampaikan itu bisa disambi, kayak misalnya yang kerja itu bisa sama kerja, bisa membantu orang tua. Sedangkan kalau yang offline itu harus bangun pagi, harus rapi, berangkat harus tepat waktu gitu ya. Pasti banyak kelebihan dan kekurangan dari perkuliahan online dan offline. Lah kalau menurut Mas Ragil sendiri itu kekurangan dan kelebihan dari perkuliahan online dan offline itu apa sih? Oke, tentunya menarik untuk dibahas ketika perkuliahan dari masa transisi yang dulunya online atau dalam jaringan yang sekarang berubah menjadi luring lagi seperti yang sedia kala yang kita nantikan ya. Mengenai kekurangan dan kelebihan pasti ada sesuatu di antara keduanya, antara daring maupun luring. Jadi yang segi pertama dari pembelajarannya, kalau untuk dalam jaringan itu lebih penyampaian dan penerimaan materi baik dari dosen maupun dari mahasiswa itu kurang maksimal, dikarenakan dari akses internet mungkinan ada beberapa mahasiswa yang mungkin kekurangannya pada saat akses internet tersebut. Jadi misal dalam suatu wilayah di situ ada provider yang mungkin kurang bagus dan kurang cocok untuk semuanya di wilayah tersebut. Nah itu menjadikan perkuliahan online itu kurang maksimal baik dari penyampaian maupun penerimaan materinya. Nah, dari segi pembelajaran tersebut, kuliah luring atau tatap muka itu sangat diuntungkan karena kan kita mudah berinteraksi sosial langsung baik dari dosen maupun juga mahasiswanya. Jadi dalam kelas tersebut ada forum diskusi yang mungkin hidup dan interaktif. Kalau
di perkuliahan online kan, misalkan kita menanyakan satu pertanyaan, mungkin akan terjawabnya itu membutuhkan waktu yang lebih dari 5 menit, 10 menit. Yeah. Nah, kalau di perkuliahan luring atau luar jaringan yang bisa kita sebut tatap muka sendiri itu bisa kebahas, jadi satu pertanyaan itu mungkin pembahasannya 1 sampai 5 menit kalau memang sudah terjawab, tinggal pembahasan dan esensi dari pertanyaan tersebut. Yeah. Begitu. Nah, untuk dari waktu dan tenaga mungkin lebih dititik beratkan dan diuntungkan untuk perkuliahan dalam jaringan ya, karena sifatnya fleksibel, lebih dinamis daripada perkuliahan tatap muka. Karena mengapa? Perkuliahan dalam jaringan kan kita bisa di mana saja, baik bisa di rumah maupun kita bisa di tempat di mana saja, asalkan ada akses internet untuk kita bisa mendapatkan pembelajaran tersebut. Nah, beda lagi kalau dengan perkuliahan tatap muka, kita harus lebih terstruktur, menyiapkan segala hal baik dari materi sebelumnya, terus untuk perkuliahan bagaimana kita berangkatnya nanti, aksesnya mau entah seperti apa begitu. Nah, untuk dari segi biaya, transportasi atau akomodasi, ini sama halnya menurut saya, karena untuk perkuliahan daring ya, itu kita tidak dapat biaya transport mungkin ke kampus ya, tapi itu diganti dengan biaya internet. Nah, mungkin kan beberapa perkuliahan di semester ini, terutama di IN-3, beberapa kita mendapat tunjangan, tapi kan ada beberapa yang mungkin pada semester tertentu kita tidak mendapatkan tunjangan dari kuota tersebut. Jadi untuk perkuliahan daring dan luring itu dalam segi akomodasi saya rasa itu nggak jauh beda pengeluarannya begitu. Oke, kan itu tentang kelebihan dan kekurangan perkuliahan online dan offline. Kalau dari Mas Ragil sendiri itu lebih suka atau lebih nyaman perkuliahan online atau offline sih? Oke. Kalau untuk segi pembelajarannya, saya sendiri lebih suka offline ya, karena kita berinteraksi dengan seseorang, baik dari dosen maupun mahasiswa, dan di situ relasinya sama perkuliahan itu kita jadi lebih luas daripada online, karena kan kita dapat kenal untuk semua mahasiswa, mungkin bisa terus melalui forum-forum yang nanti akan kita ikuti juga gitu. Jadi kalau untuk dibilang lebih suka online atau offline, saya pribadi jujur suka dengan tatap muka begitu. Oke. Lah, kan Mas Ragil juga pernah dalam fase kuliah offline, lalu online, terus offline lagi ya? Yeah. Lah itu kan pasti ada perbedaan antara kuliah offline sama kuliah pas sebelum online dan kuliah setelah online. Lah itu Mas, perbedaannya itu di mana ya? Oke. Kalau untuk perkuliahan yang dulunya semula kan saya masuk semester pertama itu masih offline ya, belum ada corona. Terus pada saat semester 2 menginjak masuk 2 minggu saja, corona mulai datang dan ada surat pemberitahuan bahwasanya kita tidak bisa melaksanakan kuliah secara tatap muka untuk menghindari penyebaran dari virus corona tersebut. Yeah. Nah, alhamdulillah lagi ini corona juga sudah menyusut dan mungkin beberapa sudah ditemukannya obat-obatan dan juga vaksin terutama. Alhamdulillah di semester 6 ini kuliahan tatap muka ini dilanjutkan lagi. Nah, untuk perbedaannya secara signifikan itu sebenarnya tidak ada sih antara dulu pas sebelum corona sama sekarang. Mungkin kalau yang dapat saya tangkap, perkuliahan tatap muka sekarang setelah pasca corona ini mungkin lebih inovatif dari segi pembelajarannya, karena kita dengan adanya corona tersebut, dengan adanya perkuliahan daring, kita kan diberi leluasa melalui media untuk bisa mengakses apapun. Nah, sekarang inovasi dari adanya itu, transisinya itu mendapatkan hal-hal baru yang ada pada perkuliahan online dan juga bisa diaplikasikan ke dalam perkuliahan offline ini. Jadi untuk perbedaan yang signifikan menurut saya tidak terlalu ada, tapi dari segi digitalisasi banyak peningkatan dari yang sebelum corona sampai setelah corona begitu. Jadinya seperti lebih maju gitu ya? Iya, benar sekali. Lah terus kan kemarin waktu COVID kan itu kurang lebih
2 tahun ya. Ya, benar. Nah, itu persiapan dirinya tentang perkuliahan offline itu buat Mas Ragil gimana? Oke. Untuk persiapan dari perkuliahan offline, bagaimana menyiapkan yang biasanya kita duduk di rumah saja, Iya. mungkin sambil rebahan, bisa kuliah, untuk menyiapkan bagaimana jiwa kemageran kita untuk bisa ke Kadang sok mager. kuliah offline itu sendiri ya. Nah, untuk persiapan ini sebenarnya saya juga masih persiapan sampai sekarang detik ini juga bagaimana untuk menyesuaikan yang pertama dari perkuliahan online ke offline itu sendiri. Nah, yang perlu diketahui ketika ada kabar bahwasannya nanti akan diadakan perkuliahan offline, di situ mulai menata-nata bahwasannya yang dulu-dulu itu harus disiapkan apa yang sudah ada pada perkuliahan offline sebelum corona itu harus dipersiapkan kembali dari mulai pembelajarannya, terus dari cara kita belajar dan membagi waktunya, karena kan kalau perkuliahan daring kan fleksibel ya, Yeah. lebih dinamis, kita mau kemana pun bisa. Nah sekarang kan kita harus ke kampus untuk tatap muka perkuliahan di pagi hari jam 7 sampai Yeah. mungkin maghrib, sebelum maghrib ya perkuliahan. Jadi harus menyiapkan bagaimana pintar-pintar membagi waktu antara perkuliahan dengan kegiatan yang lainnya, baik dari kegiatan rumah ataupun yang lainnya. Jadi untuk persiapannya sendiri, yang pertama mulai meraba-raba, melihat jadwal terlebih dahulu apa sih yang bisa dikerjakan untuk besok, persiapan untuk besoknya. Misalkan kalau di perkuliahan, misalkan katakanlah besok itu hari Senin ya, ada perkuliahan 3, terus di situ materi yang sudah kita lewati itu apa saja, terus besok materi apa yang akan kita bahas itu mulai dipersiapkan. Jadi kita baca-baca sedikit terkait materi tersebut buat nantinya pas pengaplikasian dan pemantapannya pada materi itu ada pada perkuliahan, dan juga nanti dilanjutkan pada saat setelah perkuliahan, mungkin begitu. Jadi malam hari kalau untuk bagaimana sistem dari pembelajarannya tersebut. Terus untuk kegiatan-kegiatan lainnya juga mulai memetakan satu hari besok itu saya mau ngapain aja, itu harus terpikirkan sebelum besok. Jadi sebelum tidur itu harus terpikirkan bahwasanya besok mau ada apa aja, apa yang harus dilakukan itu sudah harus terpikirkan, karena buat memetakan supaya nanti tidak tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau nanti tabrakan ya sulitnya juga di kita sendiri, bagaimana untuk kita mengatur waktunya, jadi susah sendiri begitu. Untuk persiapannya sih yang saya lakukan persiapan yang memang sudah pernah dialami pada saat perkuliahan offline, itu kembali saya siapkan untuk perkuliahan offline pasca corona itu sendiri. Jadi apa-apa yang sudah pernah dilakukan kan sudah ada sedikit gambaran bagaimana sih kuliah offline dulu gitu. Jadi sudah mulai ada gambaran, jadi tinggal bagaimana pengaplikasiannya sama ditata lagi untuk menyesuaikan karena kemageran tersebut gitu. Oke. Kan itu kayak membagi waktunya itu juga masih sulit ya. Kalau selain membagi waktu buat permasalahan untuk peralihan dari online ke offline-nya itu apa ya Mas? Selain waktu gitu. Oke, selain waktu ya, yang masalah terbesar ya memang waktu terkait peralihan dari online ke offline itu terkait juga medianya ya. Media bagaimana cara kita untuk ke kampus. Yang pertama kita juga harus persiapkan, karena dari rumah yang dulu hanya duduk, kita itu sekarang juga harus berangkat ke kampus. Setelah permasalahan waktu yang sudah kita lewati, mungkin ada beberapa, yaitu yang pertama tugas-tugas. Nah, tugas-tugas yang harus diselesaikan kadang langsung di kelas. Kalau kadang kan pada saat pembelajaran online itu kan dikasih waktu 1 minggu. Mungkin beberapa hari setelah dari pengerjaan. Nah mungkin itu kita harus menyiapkan ya itu dari segi materinya juga. Jadi kita juga harus menyiapkan dari segi materinya selain membagi waktu, karena itu sangat penting untuk pemahaman kuliah kita. Terlebih lagi sudah di semester atas ya, saya ini semester tua jadi semester 6. Jadi memang banyak yang harus ditata, banyak yang harus diulas-ulas lagi, apa yang memang belum paham pada saat perkuliahan offline dulu sampai sekarang online dan balik ke offline lagi. Jadi materi itu juga harus sering-sering diulas, dibaca kembali, walaupun nanti pertanyaan-pertanyaan
bisa ditanyakan kepada teman-teman semuanya gitu. Jadi untuk permasalahannya sih terkait juga materi juga kesulitan yang memang belum terpecahkan pada saat online nanti bisa dibahas bareng sama teman-teman gitu sih. Jadi kalau misal nggak paham sama materi bisa dibahas bareng gitu ya, Iya. berdiskusi gitu. Oke, oke. Kalau kesibukannya Mas Ragil selain kuliah itu apa aja toh? Kan pasti ada yang pengen tahu apa sih kesibukannya Mas Ragil gitu. Oke. Jadi kesibukannya selain perkuliahan yaitu mengikuti organisasi juga ikut aktif. Terus juga kalau memang waktu lega pada saat kuliah ataupun organisasi itu memang lega, itu saya ngambil kerja gitu, kerja sampingan yang memang waktunya itu lega karena prioritas saya di kuliah dan juga di organisasi. Ketika duanya itu lega, jadi saya ambil kerja gitu. Seperti itu. Kan Mas Ragil juga ikut organisasi ya di kampus apalagi. Lah itu pasti juga ada permasalahan kayak yang kemarin itu kan dari online ke offline, kayak online ke offline terus offline ke online. Lah itu permasalahannya tuh apa aja Mas? Oke, untuk permasalahan dari organisasi itu yang mulai dari yang pertama dulu ya, yang kita dari offline ke online terlebih dahulu. Nah, pada saat itu sempat di HMPS dulu mau ngadain kegiatan yaitu Formula 1. Nah, itu kegiatannya itu sudah terbahas fix dan tinggal pelaksanaan saja. Pada saat itu saya masih menjadi anggota karena periode pertama. Terus dalam pembahasan kegiatan formula tersebut tuh sebenarnya sudah fix, tinggal pelaksanaannya. Misalkan hari ini Sabtu, besok Selasa itu pelaksanaannya. Nah, terus dapat kabar untuk surat edaran, surat keputusan dari rektor juga dari PT KAI untuk tidak bisa melaksanakan perkuliahan atau kegiatan yang lainnya yang berhubungan di kampus secara tatap muka karena virus corona tersebut. Nah, pada saat itu masa transisi dalam organisasi tentunya juga berpikir dan sempat vakum beberapa bulan ya mungkin tidak sampai 2 bulanan karena memikirkan kegiatannya supaya bisa terlaksanakan itu bagaimana. Yang semulanya biasanya tatap muka, seluruh peserta ikut berpartisipasi, gitu ya? Terus seluruh undangan gitu, jadi memikirkan konsep lagi untuk kegiatan selanjutnya. Bagaimana sih caranya bisa ngadain kegiatan secara online? Nah, kemudian tercetuslah untuk beberapa developer mungkin dari platform ya, salah satunya Zoom, Google Meet, atau bahkan platform yang lainnya yang menunjang untuk kegiatan online. Alhamdulillah pada saat itu mulai berangsur-angsur membaik, mulai bisa untuk mengikuti arus mengadakan kegiatan secara online. Jadi pada saat itu yang kendala yang pertama yaitu terkait media, pasti tentunya terkait media yang biasanya kita hanya datang terus pelaksanaan, sekarang harus memikirkan bagaimana sih kegiatan di gedung ini bisa tersalurkan oleh semuanya, oleh banyak orang di seluruh penjuru dari mahasiswa gitu. Jadi memikirkan yang pertama kendalanya yaitu media. Nah, alhamdulillah mulai membaik dari yang adanya banyak kegiatan yang memang dilakukan secara offline terpangkas karena kegiatannya hanya bisa dilakukan secara online ya. Jadi untuk segalanya tentunya banyak perubahan yang dari offline ke online-nya itu, baik dari segi pembahasan mungkin, terus dari segi kepanitiaan mungkin ada pemangkasan yang memang dari offline itu tidak bisa digunakan di online dan harus memunculkan apa yang tidak ada di offline itu dimunculkan di online, salah satunya media ya. Si media begitu. Jadi kita juga harus bisa mengikuti arus, bagaimana arusnya nanti misal berubah ya kita harus adaptif gitu, harus adaptasi. Nah, setelah memasuki corona pada masa pertama, alhamdulillah bisa mengikuti, dan juga terus pada periode kedua corona juga alhamdulillah kan bisa mengikuti juga walaupun masih online, dan juga beberapa yang bisa kita adain kegiatan itu secara offline, mungkin blended tapi masih dalam protokol kesehatan dan terbatas untuk pesertanya gitu, jadi tidak boleh ramai-ramai. Nah, kembali lagi masa transisi
dari online ke offline. Masalah yang pertama itu yaitu apa yang sebelumnya belum pernah dilakukan, mungkin ya kebingungan dari suatu organisasi, mungkin yang kan untuk 2 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, dan mungkin sudah beberapa regenerasi, dan salah satu regenerasi yang tidak bisa mengikuti secara offline, jadi tidak ada gambaran kegiatan secara offline gitu ya. Nah mungkin salah satunya kendalanya itu kebingungan karena tidak ada pengalaman ketika offline pada saat itu gara-gara COVID. Nah, udah kebiasa online gitu ya? Iya, jadinya memang pada saat itu nggak bisa, jadi gambarannya sedikit, jadi masih banyak harus mengutas-ngutas dan mengupas-ngupasnya. Jadi pada saat itu transisi, kita juga harus balik lagi ke zaman dahulu, ya nggak dulu banget tapi ya, beberapa tahun silam, semasa kuliah offline. Jadi apa yang sudah ada di situ kita bakal kupas lagi, apa yang dulu pernah dikerjakan selama offline itu bisa jadi referensi kita untuk kegiatan secara offline lagi gitu, dari masa transisi online ke offline. Nah kemudian secara sistem perkuliahan tadi kan lebih maju ya, untuk dari yang online ke offline. Begitupun juga sebaliknya, begitu juga mengikuti sedemikian ya, organisasi juga mengikutinya. Nah yang dulunya hanya kita bisa ngadain secara offline, sekarang ada tambahan bagaimana semua peserta yang di seluruh Indonesia itu bisa ikut juga dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, yaitu melalui online, jadi blended, hybrid ketika kegiatannya begitu. Siap-siap. Kan Mas Ragil ini aktivis banget ya, dulu ikut di HMPS, terus sekarang ikut di DEMA. Kalau menurut Mas Ragil sendiri itu makna organisasi itu apa sih? Kok Mas Ragil itu ikut organisasi terus gitu kayaknya? Tentunya kalau makna organisasi dalam diri sendiri adalah pengembangan apa yang ada dalam diri kita sendiri dan juga organisasi. Nah ketika masuk organisasi itu saya memikirkan apa yang bisa saya dapat dan juga apa yang bisa saya berikan untuk organisasi. Nah tapi ada satu titik di mana ketika kita memberi satu untuk organisasi, kita itu bakal mendapatkan lebih apa yang bisa kita berikan. Nah jadi salah satu dari kebahagiaan dari organisasi adalah kita itu berjuang untuk apa sih, untuk bisa mengembangkan organisasi tersebut. Nah, salah satu yang mendasari bahwasanya kenapa saya suka mengikuti organisasi, yaitu selain adanya teman-teman banyak dan juga relasi, jadi ketika kita mampu untuk memberikan satu, insya Allah itu nanti akan dibalikkan beberapa kali lipat. Saya sudah bisa merasakan perbedaan saya sebelum mengikuti organisasi sampai sekarang ini, terutama untuk diri saya sendiri begitu. Kalau untuk penting enggaknya ikut organisasi itu, kalau buat Mas Ragil berarti penting gitu ya? Jadi organisasi itu pasti kan mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Menurut saya mengikuti organisasi itu nggak penting apabila kita yang pertama nggak suka bersosialisasi, nggak suka keributan keriuhan maksudnya dalam suatu kepanitiaan gitu, nggak suka dengan rapat, terus kita itu hanya cari eksistensi untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita pribadi. Menurut saya itu nggak penting organisasi menjadi penting ketika kita bertujuan dan mempunyai tujuan. Jadi dalam organisasi itu, jadi akan menjadi tidak penting itu kita kalau hanya ikut-ikutan saja, terus menjadi pasif, itu tidak penting. Terus menjadi penting adalah ketika kita itu yang pertama suka dengan teamwork, terus suka menyelesaikan masalah, problem solving. Karena kan ketika kita masuk organisasi kan kita tidak hanya diri kita sendiri ya, namanya juga berorganisasi, bahwasanya kita juga harus melebur bagaimana kita merendahkan diri, bukan untuk kita tidak bisa percaya diri, tapi bagaimana kita untuk memberikan
seseorang itu ruang, memberikan seseorang itu pikiran yang mungkin bisa kita adaptasikan untuk diri kita sendiri supaya tidak ada perpecahan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, jadi akan menjadi penting ketika kita mampu dan mau untuk menjalin komunikasi, menambah relasi, terus teamwork, terus memecahkan suatu masalah bareng-bareng, dan juga mempunyai tujuan untuk apa sih kita mengikuti organisasi tersebut. Percuma saja ketika kita mengikuti organisasi tapi kita tidak mempunyai tujuannya gitu. Jadi kita hampa, soalnya kita masuk saja sudah belum tertata, apalagi nanti pas di tengahnya. Tapi beberapa seperti yang sudah saya alami, niat itu bisa saja berubah. Dulu saya juga ikut organisasi itu ikut-ikut saja gitu loh, terus ikut memberikan apa sih yang bisa saya dapat gitu. Jadi ikut organisasi juga belum paham sepenuhnya tujuan saya ikut organisasi itu apa gitu loh. Tapi niat itu bisa saja berubah melalui apa? Yang pertama, rasa berjuangnya, rasa memiliki organisasi tersebut. Ketika kita mau memberikan satu, itu bisa diberikan oleh beberapa yang bisa kita dapatkan. Nah, itu salah satu yang mengapa mengubah niat saya harus mencintai organisasi dan memiliki organisasi tersebut. Salah satunya HMPS Statis Matematika gitu. Oke. Nah, untuk pengalaman organisasi, Mas Ragil itu pernah mengikuti organisasi apa aja, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menonjol dalam organisasi itu, bisa tolong diceritakan ke kami, mungkin teman-teman ada yang ingin tahu gitu. Oke, kalau di perkuliahan sendiri saya mengikuti organisasi yaitu Intra Kampus, yaitu yang dulu pertama yaitu HMPS Statis Matematika, terus dan juga di MFTK ini. Terus untuk organisasi ekstra yaitu saya mengikuti PMI, Rayon Materi Abdul Jalil gitu. Jadi untuk pengalaman organisasi yang paling saya dapat itu, karena saya sudah 2 periode ya mungkin di HMPS Statis Matematika, dan mungkin rasa perjuangan yang sudah saya lakukan di situ menumbuhkan bahwasannya saya cinta dengan HMPS Statis Matematika. Oke teman-teman, narasumber kita hari ini itu sangat aktivis dan sangat berpengalaman banget ya, udah merasakan perkuliahan secara online dan secara offline. Nah, oke. Untuk kesimpulannya, dari pengalaman Mas Ragil itu, ketika kuliah online kita itu pasti banyak sekali permasalahan, seperti kalau kuliah online itu bisa sambil rebahan kadang gitu ya. Tapi kalau kuliah offline itu harus bisa membagi waktu gitu antara perkuliahan, organisasi ataupun saat kerja gitu. Oke, alhamdulillah. Akhirnya kita udah masuk ke ujung acara nih Mas. Apakah dari Mas Ragil ada pesan untuk teman-teman yang sedang menonton podcast ini? Baik, ini pesan untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin menonton video ini. Jika kita sudah memilih sesuatu, maka tekunilah sesuatu tersebut. Dan juga untuk mahasiswa Statis Matematika, berorganisasi boleh, tapi jangan pernah melupakan tujuan utamamu untuk bisa berdiri di sini. Tujuan utamamu yaitu amanah dari orang tuamu. Selesaikanlah apa yang diamanahkan olehmu dari orang tuamu dan juga orang-orang di sekitarmu. Terima kasih ya Mas atas pesannya. Semoga teman-teman yang di rumah bisa termotivasi dengan pengalaman Mas Ragil tadi dan bisa mengambil pesan yang disampaikan oleh Mas Ragil tadi. Oke teman-teman, saya sebagai moderator, yaitu Syafrina Dasidkia, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perilaku yang tidak mengenakan dalam podcast ini, dan terima kasih pada Mas Ragil Saputra telah berbagi pengalaman dan telah memberi pesan untuk teman-teman sekalian dalam podcast ini. Sama-sama, Mbak. Oh ya teman-teman, jangan lupa ikuti terus Tipo atau Matematika Podcast dengan cara mensubscribe akun YouTube HMPS Statis Matematika YN Salatiga, dan ikuti atau follow IG @HMPSTMTK_YN Salatiga. Kita jargon dulu ya Mas. Oke. 1, 2, 3.
Tetris Matematika, suksesan cita-cita, majukan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.